Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong untuk podcast Meta Kreatif, luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali untuk adik-adik yang akan segera lulus nih dari SMP, MTS sampai dengan sederajat. Ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong, karena SMK PGRI 1 Kedondong sudah membuka pendaftarannya dari hari ini sampai seterusnya. Jadi adik-adik yang ada di rumah jangan sampai ketinggalan. Ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong dan jadilah bagian dari keluarga besar SMK PGRI 1 Kedondong. Oke, mungkin kita langsung saja ngobrol dengan bintang tamu kita pada hari ini. Saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan yang insya Allah akan menginspirasi kita semua, khususnya adik-adik yang belum tahu nih tentang jurusan yang luar biasa satu ini. Nah, langsung saja saya sudah bersama dengan Miss Dwi Dharma AMD. Tepuk tangan dong untuk beliau. Gimana kabarnya Miss, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai dan di sini temanya adalah PPDB tahun 2022-2023. Nah, pertanyaan yang pertama nih Miss, kan Miss ini baru tahun ini sih diangkat menjadi kepala jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Iya. Nah, saat Miss tahu kalau Miss diangkat itu perasaannya gimana sih Miss? Pertama sih termasuk kaget. Yes. Juga karena kita baru, cuman kalau untuk pengetahuan mengenai jurusan ini sih udah lama gitu. Cuman waktu diangkat sih belum termasuk surprise juga karena termasuk baru dan kawan-kawan yang lain sudah menyerahkan kepada saya bahwa mereka percaya bisa gitu mampu ini. Ya seperti itulah. Nah, perasaannya ya cukup kaget ya. Ya cukup kaget dan nggak tahu gitu. Miss yang jadi kepala jurusan gitu. Iya. Nah, tugas dari Miss sendiri mengemban tugas sebagai kepala jurusan OTKP ini Miss. Apa sih tugas poin penting yang Miss lakukan? Kalau poin penting kita harus bisa menyampaikan gitu sebagai pembimbing gitu ya, untuk membimbing maksudnya untuk guru-guru yang berkaitan, guru-guru produktif yang berkaitan dengan jurusan satu. Kemudian kepada siswa juga kan kita harus nyampein gitu loh kemampuan apa yang harus mereka dapatkan setelah mempelajari materi-materi yang ada kaitannya dengan administrasi perkantoran. Seperti itu tugasnya. Jadi tugasnya itu banyak ya Miss ya? Iya, memberikan pembimbingan, kemudian memberikan pengetahuan tambahan baik kepada guru ataupun siswa tentang informasi yang berkaitan dengan administrasi perkantoran tentunya. Oke. Seperti itu. Jadi Miss ini diangkat tahun berapa Miss? Kalau diangkatnya tahun 2021 2022 kan tahun ajarannya. Tapi kalau masuk di sekolah ini dari tahun 2017. Berarti sudah berapa tahun itu? Hampir 4. Udah 4 tahun. Ya. Nah, Miss, apa sih OTKP itu Miss? Otomatisasi dan tata kelola perkantoran, biar adik-adik yang mau masuk di SMK PGRI 1 Kedondong ini memilih jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran Miss. Oke. Kalau otomatisasi tata kelola perkantoran dari judulnya saja kan kita tahu kalau ini berarti berkaitan dengan kantor, tetapi kan pekerjaan kantor itu luas dan banyak. Nah, untuk tata kelola perkantoran itu maksudnya kita nanti akan maksudnya siswa yang belajar di sini itu akan dibekali bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara maksudnya mereka bisa mengatur pekerjaan yang terkait dengan kantor, misalnya administrasi, tata kelola perkantorannya, kemudian komunikasi dalam bentuk lingkungan kerja, itu kan banyak jenisnya seperti itu. Jadi diharapkan kalau siswa nanti lulus, mereka itu bisa menguasai dari segi ilmu komunikasi
yang dalam lingkup luas itu mereka bisa menjadi seorang administrasi perkantoran, sekretaris, resepsionis, bahkan menjadi akunting ataupun bisa nanti setelahnya melanjutkan kuliah. Gitu loh. Dengan sesuai dengan jurusan ini gitu. Keunggulan kalau kita masuk di OTKP itu apa, Miss? Keunggulan yang paling besar gitu. Yang paling besar salah satunya mereka bisa memahami bagaimana kalau bekerja di kantor itu, jenis pekerjaan apa yang harus mereka kuasai, terutama adalah melihat lingkungan kerja itu yang jenisnya pasti ada keterkaitannya dengan administrasi tersebut gitu. Terus mereka juga jadi mampu untuk bisa berkomunikasi tadi dalam segala bentuk dari lingkup pekerjaan mereka. Jadi tidak kaku gitu loh. Makanya di pelajaran otomatisasi perkantoran itu kan ada kehumasan, kepegawaian, kemudian ada kearsipan. Kalau kayak kehumasan kan itu berhubungan dengan masyarakat dan juga maksudnya seperti hubungan sekolah, lingkungan, organisasi dengan masyarakat luar. Pastinya kan kita perlu ada pembelajaran tentang itu gitu. Kemudian kalau kayak tata kepegawaian, suatu hari kalau siswa tersebut nanti bekerja di kantor, dia bekerja di bagian personalia, artinya mengatur pegawai pekerja yang ada di kantor tersebut. Otomatis kan dia juga diajarin dari awal dari otomatisasi tata kelola perkantoran tadi. Kemudian untuk yang kearsipan, dia mengurus dokumen. Jadi kemampuan yang mereka dapatkan itu enggak hanya dalam bentuk dalam bentuk secara fisikly gitu loh, tapi pengetahuan juga kan ditambahin segala bentuk macam, termasuk juga penggunaan bahasa asing juga kan ada di situ. Karena kalau menurut saya jenis pekerjaan apapun kalau di materi-materi pelajaran itu, baik itu dia penggunaan komputer, internet dan sebagainya, itu kan dari perintahnya saja sudah menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Jadi benar. Kenapa ada keterkaitan antara pekerjaan kantor dengan administrasi itu? Karena di materi kelas 10 nih, nanti kan kalau mereka itu ada materi khusus untuk kelas 10 itu, mereka sudah diajarkan bagaimana teknologi perkantoran. Secara teknologi aja sekarang kita sudah menggunakan gadget, kan, menggunakan internet, menggunakan alat yang semuanya komunikasinya udah canggih gitu kan. Kemudian ada juga materi pelajaran korespondensi. Korespondensi itu kalau menurut saya di materi, karena kebetulan Miss dulu pernah belajar juga mengajarkan gitu tentang korespondensi. Secara umum korespondensi itu kan belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi, baik jenisnya. Komunikasi itu ada dua jenis, ya kan? Komunikasi secara lisan ataupun tertulis. Nah, kayak gitu. Dan itu semua saya rasa dari organisasi, kantor dan sebagainya semua menggunakan komunikasi yang jenis itu gitu, yang harus diperdalam. Nah, untuk jurusan itu luar biasa. Jadi nggak nyesel kalau masuk OTKP di SMK PGRI 1 Grono, penjelasannya lengkap sekali. Luar biasa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Miss, Miss ini kan sebagai kepala jurusan OTKP nih, Miss. Bagaimana cara Miss menerapkan sistem-sistem tentang berkaitan tentang jurusan itu kepada guru dan kepada siswa? Jadi kita mulai dari guru dulu dah. Oke, untuk kepada guru misalnya saya kayak di materi pelajaran ya. Kalau saya sekarang kan ngajarnya tentang sarana dan prasarana. Oke, tapi kan dari rekan-rekan saya kayak ada Ibu Rina tentang kepegawaian ya, terus tuh ada tentang keuangan ya, terus itu kepegawaian Ibu Dur, kemudian KWS Ibu Hosap atau Ibu Suci ya. Nah, itu biasanya walaupun di kantor juga terkadang kan kita ngobrol nih kayak materi pelajaran udah kayak mau persiapan kayak UKK, PKL dan sebagainya. Otomatis saya sebagai kajur gitu, saya itu ngecek seluruh siswanya, walaupun pada saat itu saya tidak ada materi untuk ngajar kelas tersebut. Kayak seperti kelas 2 kan kita berangkat sekarang PKL ya. Jadi saya itu nanya ke siswa masuk ke dalam kelas juga, nanya ke gurunya materinya udah sampai di mana. Gitu, materi yang terutama berkaitan dengan kejurusan. Karena kita kan SMK, itu kan pasti
mata pelajaran produktif atau yang kejurusan itu harus dipantau gitu sampai batas di mana, sehingga kalau ada kekurangan pun saya sih dengan senang hati gitu loh bisa ngasih informasi ke siswa. Nah, maka seperti kayak penggunaan secara khususnya karena kita ini kan administrasi perkantoran, otomatis kan siswa pun itu dituntut untuk bisa menggunakan komputer, baik itu terutama yang Microsoft Word, Excel, PowerPoint, karena itu ada kaitannya dengan materi yang akan mereka capai nanti gitu di ujian kompetensi gitu, kakak. Jadi saya memantau juga dari gurunya dengan cara nanyain materi terakhir kamu ngasih di mana, terus itu siswanya kayak mana, kan mereka berkonsultasi gitu, berbagi, oh ya mungkin disampaikan begini loh materi ini begini gitu, saya sampaikan gitu juga pada setiap kelas. Saya juga ngecek untuk jurusan tersebut, kalian udah sampai dipelajarin ini belum, udah tentang ini belum gitu. Kalau belum, oh ya mari kita, kalau misalnya tidak ada jam pelajaran misalnya atau jam pelajaran kosong, mereka daripada itu saya arahkan ke lab gitu loh. Kenapa saya gini arahkan ke lab? Di situ saya bisa tahu siswa itu sudah batas mana pengetahuan mereka. Tentunya yang saya perintahkan untuk mereka misalnya mengisi dalam bentuk kayak kearsipan tuh ya. Kearsipan itu kan berkaitan dengan surat. Otomatis kita cek dulu dia udah bisa belum bikin surat, udah bisa belum bikin kop surat seperti itu. Nah, terus untuk Excel misalnya, itu kan berkaitan dengan materi keuangan nih, kayak kas kecil dan sebagainya. Saya tanya, sudah bisa buat belum kolom yang seperti ini? Nah, di situ waktu itu coba tanya nanti sama siswa, mungkin perwakilan kelas 3 gitu, perwakilan kelas 2, biar mereka tahu. Iya, betul. Oh, jurusannya seperti apa gitu. Iya, benar. Luar biasa. Jadi lengkap sudahlah di OTKP ini. Jadi buat adik-adik jangan takut-takut dan jangan jangan ragu-ragu lah masuk di SMK PGRI 1 Grondong dan ngambil jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tepuk tangan dong. Nah, kita lanjut nih Miss. Kalau Miss ditugaskan menjadi kepala jurusan OTKP, ada nggak Miss hal yang terberat, tersulit, atau ya udah have fun aja gitu jalanin, atau seperti apa Miss? Kalau tersulit sih kayaknya relatif sih ya. Kalau secara pribadi pokoknya siswa itu pasti ada kesulitan. Iya, betul. Tapi kan kita itu bertanya secara kekeluargaan kalau bisa dengan siswa. Saya biasanya kalau saya ke siswa yang saya masuk, ketika saya masuk untuk ngejelasin sesuatu yang berkaitan dengan materi itu, saya bilang sama mereka, tolong kalian jujur sama saya gitu. Ketidakbisaan kalian tuh letaknya di mana? Sehingga pada saat itu kita akan cari solusinya. Nah, jadi kalau siswa tuh ya kayak misalnya biasalah mungkin ada yang nggak masuk ya pada materi tersebut misalnya. Jadi dia tidak tahu ketika kita tanya. Jadi kita tanya dulu, kamu minggu lalu masuk nggak? Kira-kira paham nggak dengan yang apa yang dijelasin sama guru kamu? Belum Bu, katanya gitu. Oke, baik, kamu sekarang duduk di sini dulu, saya pisahkan. Gitu caranya. Kalau saya pisahkan dulu. Jadi siswa yang setaraf, artinya dia tidak masuk pada saat materi tersebut, saya pisahin dulu. Nanti saya selesaikan dulu siswa yang udah ini. Setelah mereka itu dia bergantian gitu loh posisinya. Jadi kita ngajarinnya itu benar-benar yang dia bisa langsung nyangkut ke otak dia gitu. Nggak langsung saya ngerasa minder, saya nggak bisa Lumi, saya malu. Saya bilang ungkapkan saja ketidakbisaan kamu di mana gitu loh. Jadi kalau misal saya ngatakan kamu bodoh, itu bukan berarti saya benar-benar tidak menyukai kebodohan kamu atau tidak. Justru di situ kamu harus belajar. Benar. Nah, luar biasa. Itu sistem yang terapkan. Itu yang saya terapkan dari semua. Jadi karena kebetulan juga saya basicnya memang komunikasi menggunakan bahasa asing sudah. Benar. Ya nggak, kalau dibilang gitu ya, cuma saya memahami gitu ya. Benar. Jadi terkadang pada saat ngejelasin suatu materi ataupun apa, itu saya selipkan dengan percontohan yang menggunakan bahasa asing pun saya gunakan. Karena apa? Saya bilang biar terbiasa. Satu, mereka kalau terbiasa dengan komunikasi dengan orang, karena saya kasih juga misalnya contoh kayak
kehidupan gitu ya, kayak satu lingkungan yang pernah saya hadapi gitu ya di kehidupan saya contohin ke mereka biar apa? Jadi percontohan itu supaya membuat siswa itu lebih tertarik gitu loh. Jadi kemampuan kamu orang tuh ada, kemampuan kalian tuh ada gitu loh. Jadi jangan minder, justru kamu harus kembangkan. Caranya gimana? Berterus terang lah kalau memang kamu nggak bisa. Jangan pura-pura bisa. Iya betul. Iya benar-benar. Banyak ya siswa kayak gitu. Ya ada sih, cuman kan mereka rata-rata kalau sistem saya ngajar sih alhamdulillah mereka udah tahu gitu loh. Miss saya nggak bisanya di sini loh, Miss. Ya udah sini langsung terus terang gitu. Karena diletak di situlah yang saya akan ajarkan gitu. Saya akan luruskan sesuatu yang mereka memahaminya salah gitu loh, atau kayak mana, oh gini sudut pandangnya begini gitu. Kayak gitu itu contohnya. Oh itu contohnya. Jadi ini kan Miss kan juga bisa bahasa asing ya Miss ya. Sering nggak Miss menerapkan ke siswa itu khusus untuk pelajaran itu, untuk memahami bahasa Inggris ya bisa dibilang itu ya, untuk memahami pelajaran itu biar kedepannya mereka bisa gimana? Ya sering, saya bilang sering kalau misal kayak materi saya nggak ada sih kalau terkaitan banget dengan bahasa Inggris ya, kayak sarana dan prasarana. Jadi ketika saya ngejelasin, misalnya saya selipkan gitu beberapa bahasa Inggris misalnya. Jadi saya bilang good morning misalnya gitu ya, good morning student, how are you? Terus mereka ada reply, fine Miss, fine, baik Miss, baik kan beragam, tidak langsung dan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ketika saya ngejelasin sesuatu, saya jelasin dengan bahasa Inggris misalnya, today we will have a new materi. Misalnya kan udah ada beberapa kata memahami, ada beberapa tidak kan. Saya tuh langsung terjemahin gitu di dalam itu. Kadang-kadang mereka udah nyambung kalau saya datang itu langsung Miss, how are you gitu atau apa kabar Miss? Nah, gitu kan. Tapi dengan menggunakan style bahasa Inggris. Iya, benar. Kenapa saya begitu pengennya? Karena kalau saya baca maksudnya dari jurusan administrasi perkantoran. Nanti kita bekerjanya itu kan bisa jadi reception. Resepsionis itu adalah orang yang nerima tamu. Tamu pun bisa berbagai jenis kan, bisa dari berbagai negara. Kalau basic dari komunikasi aja dia nggak tahu, basic komunikasi dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing, saya rasa ada nilai tambah seorang pegawai nantinya jadi pegawai. Dia kalau bisa berkomunikasi menggunakan bahasa asing kayak gitu. Kayak dasar-dasar bisa hello, good morning, how are you, can I help you, gitu kan. Bisa saya bantu, saya kan ada materi juga yang mengenai receipt telepon, katanya menerima telepon kayak gitu. Jadi walaupun di luar pelajaran bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggrisnya masing-masing, saya kadang menyelipkan memang mengajarkan mereka bahasa Inggris gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Miss Dharma, luar biasa sekali. Jadi banyak betul ilmu yang bisa kita pelajari hari ini dengan Miss Dharma. Beliau sudah menjelaskan tentang apa sih OTKP itu dan sudah lengkap sekali penjelasan dari beliau. Oke Miss, lanjut Miss. Program jurusan multimedia ke depan itu mau seperti apa ini Miss? OTKP ke depan, kalau ini tentang OTKP Iya, kan? Iya. benar. Oke, saya tuh pengennya untuk tahun-tahun ke depan di masa saya sekarang masih ngejabat ini ya. Saya kan udah mulai kayak tadi Nata dulu ya. Iya, Nata benar. Anak PKL tahun dulu kan tahun dulu mereka itu kalau ditanya tentang penggunaan komputer aja itu dari ngidupin kayaknya takut gitu. Iya, betul Miss. Nah, jadi kalau saya sistem sekarang, saya biarkan siswa itu ketika pelajaran saya itu yang pokoknya materi yang saya angkat tersebut walaupun dalam bentuk ketikan ataupun dalam bentuk rangkuman, saya suruh mereka menggunakannya Microsoft Word. Tapi saya sistemnya enggak langsung nih loh gini banget, ini ngerjainnya kayak gini, saya tonton banget enggak. Justru saya membiarkan mereka, cuman posisinya satu, saya bilang kalau kamu dari awal tidak tahu cara ngidupin ataupun matiin aja komputer dengan langsung switch langsung, kamu skip dulu, duduk dulu sebentar. Kita nanti maksudnya belajar sistem belajar itu bersama kawan, gitu sistemnya.
Jadi kalau mereka ada di ruang lab, saya pengennya itu benar-benar anak itu ya, tujuan saya, maksudnya di OTKP itu sudah mahir benar-benar dalam bentuk komputer, paling tidak dasar komputer tadi itu, Microsoft Word bisa, PowerPoint-nya bisa, gininya bisa, ketika ngidupin bisa, ketika ada tamu bisa ngehadapin tamu dalam artian menerima tamu itu dengan baik, yang sesuai dengan itu. Saya pengennya seperti itu. Jadi ketika PKL pun instansi dan kantor tidak protes lagi, anak kita udah balas. Alhamdulillah yang sekarang yang berjalan baru sebulan ya kira-kira. Bulan ini belum ada laporan yang siswanya bandel atau biasanya tahun dulu katanya cuman bengong doang. Sekarang belum ada. Belum ada laporan katanya. Saya lihat pas mereka dipoto itu semua kerja. Dalam arti semua megang. Saya bilang gini, apapun kamu, nggak bisa apapun, bertanya. Iya benar. Saya gitu. Jangan nunggu kamu dipanggil sini. Atau kamu diperintah, misalnya cuma diperintah ngangkat teh. Ngangkat teh itu suatu pekerjaan. Ya, apa yang kamu dapatin dari ilmu dari kamu menerima perintah? Gitu loh. Perintah itu kamu proses di otak kan. Nah, proses di otak itu ini salah satu jenis tugas loh. Walaupun sepele. Iya. Ya kan? Dari situ kamu bisa belajar. Habis ngangkat itu ini berarti penerimaan tamu begini. Kalau ada tamu langsung dibuatin teh. Itu salah satu ilmu yang diambil. Jadi jangan jeleknya langsung disuruh-suruh gitu. Kan siswa begitu. Iya benar. Saya tanamkan kepada siswa baik itu kelas 1, kelas 10, kelas ini. Jadi kalau ketika orang datang, saya bilang gitu, jangan kita itu langsung ngejudge atau menghakimi seseorang tuh buruk di luar. Iya betul. Tidak. Kita langsung apa sih step awal kalau kita penerimaan. Itu salah satu jenis komunikasi yang diajarkan dalam ilmu administrasi gitu loh. Itu. Jadi harapan saya gitu. Semua siswa bisa dalam artian menguasai penggunaan komputer. Itu pun yang mau saya canangkan sekarang gitu ke depan. Kalau tahun-tahun dulu tuh anak itu yang malas-malas terutama kan jarang masuk ke komputer itu karena apa? Karena mereka nggak tahu. Nah, mereka takut rusak seperti itu. Kalau saya malah saya bilangin, nggak, silakan komputer depan kamu, utak-atik, buka window di situ ada perintah window. Kalau kamu salah, return, maksudnya balik ke undo ataupun redo, kayak gitu loh. Saya cuman ini aja. Jadi Miss menerapkan itu kepada mereka ya? Iya, karena saya ngamatin dari beberapa tahun semenjak saya datang kemari ngajar gitu, maksudnya tahun 2017 itu saya lihat ya lulusan tahun-tahun bahkan ketika Nanda mungkin Nanda 2017 2017 ketika Nanda ataupun tahun sesudah Nanda ya saya perhatikan kayak ini itu apa sih hasil mereka, apa sih ketakutan sebenarnya mereka, apa sih yang tidak mereka kuasain sama sekali. Itu yang jadi pertanyaan di komputer. Di komputer sama cara sikap berdiri ketika menghadapi orang lain. Ya, makanya ada presentasi pidato itu saya ajarin di situ juga. Presentasi itu pertama apa? Kita nguasain diri kita dulu. Ya kan? Benar. Ngomong di depan nggak bisa, berdiri aja kita gini-gini. Gemeter. Iya. Nah itu yang harus dirubah. Itu yang harus dirubah. Benar. Kita anggap misalnya kita berbicara depan orang. Semua orang itu juga punya kemampuan yang sama dengan kita. Kenapa kita enggak? Gitu. Benar, Miss. Itu berarti yang saya tanamkan siswa satu, percaya diri. Yes. Kemampuan kamu semua orang sama. Penilaian orang itu relatif. Iya, betul. Nggak harus cantik. Iya. Ya kan? Karena kayak nih, saya kemarin kelas 1 nih ya. Kelas 1 Miss katanya kalau di surat lamaran, bikin surat lamaran kan kayak dia itu bikin surat lamaran kerja dan sebagainya. Surat lamaran itu Miss kenapa harus berpenampilan menarik? Nah, saya bilangin, berpenampilan menarik itu bukan berarti harus cantik. Tapi punya otak, artinya memahami sisi pekerjaan yang kamu lampirkan atau yang mau kamu daftarkan gitu kalau mau jadi ini. Terus itu bisa memahami, bisa komunikasi. Ya enggak, yang maksud komunikasi itu bukan bisa komunikasi bahasa asing, enggak, tapi bisa menjawab ketika orang tersebut bertanya, hal yang ditanyakan itu pas jawabannya. Nah itu, mudah-mudahan sih tercapai ya. Biasa, tepuk tangan lagi dong untuk Miss Dharma. Nah Miss, kan Miss ini sering banget
menemukan siswa yang ada yang nakal, ada yang bandel gitu kan, relatif lah anak-anak yang sekarang itu. Bagaimana cara Miss menasehati mereka, Miss? Oke, yang pertama kalau dia masalahnya dengan keluarga, biasanya mereka itu kan enggan bercerita ya. Itu saya kadang manggil siswa yang sering bermasalah, karena saya sebenarnya bukan guru BK ya sebenarnya, cuman ada beberapa guru misalnya dia meminta saya untuk menemani ke rumah siswa, ke rumah orang tua. Di situ saya menemukan ada salah satu anak kelas 2 ya, anak kelas 12, kelas 11 ya, kelas 11. Dan itu bermasalah, dia satu kayaknya kurang percaya diri. Jadi dia tidak merasa tidak punya kawan, dikucilkan di kelasnya. Terus itu jadi dia seringlah gitu tidak pernah masuk. Masalahnya kenapa? Tapi alhamdulillah jadi saya dekatin, saya anggap seperti dia seperti anak saya gitu loh, nasehatin juga saya. Jadi kamu tuh pengennya seperti apa gitu loh, dinasihatin pelan-pelan gitu. Kamu kan anak laki-laki itu paling enggak minimnya itu punya ijazah. Ya, jangan punya ijab sah aja, ijazah. Nah seperti itu, ya kan? Karena apa? Kamu itu jadi pemimpin. Bener. Walaupun kamu nanti mau penghasilan besar, penghasilan kecil, kamu itu memimpin keluarga kamu. Kalau kamu aja labil, dalam artian kamu aja merasa diri kamu nggak percaya diri, itu anak kamu nanti jadinya seperti apa, keluarga kamu nanti jadi seperti apa. Saya gitu. Terus gitu juga yang cewek, yang saya biasanya masalah yang terberat yang sering saya dengar ya dari siswa itu, kalau anak cewek itu biasanya katanya orang tuanya cerewet, sering dimarahin. Saya bilang ubah. Kalau kamu nggak bisa mengatur atau memanajemen atau mengatur diri kamu, administrasi itu kan tentang manajemen juga. Kalau kamu nggak bisa manajemen diri kamu sendiri, gimana kamu akan manajemen orang lain? Betul nggak? Nah seperti itu. Salah satunya bangun pagi, ya kan? Terus itu laksanakan tugas kamu, jangan cuek, harus saling pengertian sama antara satu orang dan orang lain. Dalam rumah pun gitu, harus diterapin seperti itu. Nah, insya Allah sih bebas kita, maksudnya insya Allah hidup kita itu aman, nyaman gitu. Jadi itu yang sering Miss katakan kepada mereka. Iya, saya sering ngatakan begitu kalau ada siswa yang terutama yang malas ya. Saya panggil biasanya, walaupun nggak cuma di materi saya dengar dari beberapa guru kan konsultasi sih. Kayak guru-guru produktif itu kan sering konsultasi juga. Ini di pelajaran saya nggak pernah masuk. Sementara guru produktif itu kan jamnya banyak. Iya, nah kalau mereka nggak masuk tuh anak, berarti kan nggak masuk tuh pelajaran. Ya kan? Bener. Nah kalau nggak masuk kan otomatis menghalangi gitu, menghalangi untuk kemajuan bersama seluruh siswa gitu loh. Makanya harus dipantau dari sekarang. Kalau saya banyak sih juga yang anak, padahal saya bukan wali kelasnya, jadi sering diajak juga gitu. Nah untuk itu. Ini saya pernah dengar nih Miss. Miss itu sampai jam 2 malam masih ngeladenin siswa. Masih ngeladenin chattingan. Padahal kan ya betul kata Miss, bukan wali kelas, bukan guru BK gitu loh, tapi mereka nyaman ke Miss. Itu gimana Miss? Kok sampai jam 2 rela gitu loh untuk ngadepin? Kalau ini dilihat masalahnya. Okay. Terkadang saya juga ngomong sama mereka, kalau saya masih bisa bales, berarti pada saat itu saya masih ada time untuk kamu. Benar-benar. Karena waktu saya itu ya bukan ya gimana ya, bukan masalah sombong atau kayak mana, karena saya itu segala sesuatu itu memang mau berangkat kerja aja nih contoh ya. Jadi mau berangkat kerja itu harus ditata dulu dari malamnya. Jadi begitu juga dengan masalah konsultasi tadi. Saya bilang kalau time saya itu jam 10 malam itu kan free. Biasanya saya tidak telepon suami saya dan tidak chatting misalnya gitu kan. Terus masih ada cari searching mungkin apa gitu ya. Kalau saya balas berarti saya masih ada time sama kamu. Gunakanlah waktu itu. Kayak gitu. Jadi Miss sangat terbuka untuk seluruh siswa-siswi yang ada di SMK PGRI 1 Kelondong ya Miss? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah nggak ada masalah juga. Saya bilangin memang ya kalau di masalah cerewet mungkin Nanda pernah dengar atau anak-anak pernah dengar saya ngomong, kalau lu bodoh lu gitu. Bukan dari hati yang dalam lu dah. Maksudnya
saya tuh pengen mereka itu berubah loh. Mm-mm. Tidak seperti yang saya ucapkan, Mm-mm. tidak seperti yang saya Iya, ucapkan. Artinya kalau kamu begitu marah langsung, kita begitu salah satu guru aja ya marah sama kamu langsung ke hati, Mm-mm. itu nggak akan ada perubahan. Mm-mm. Manusia itu nggak akan berubah dah kalau Iya. dia langsung Dimarahin dikit-dikit langsung, marah, iya. dikit-dikit marah, dikit-dikit. Gimana mau ke lingkungan organisasi, gimana mau ke lingkungan perusahaan? Ya enggak, perusahaan itu berbagai jenis loh. Iya, orangnya berbagai jenis. Iya, model tipikal orang berbagai jenis. Nggak ada yang kemauan kita. Iya, Maksudnya yang kamu pengen nyaman gitu. Harusnya seperti ini, nggak bisa. Ya kan? Iya, benar. Itulah mental ya, Miss ya. Iya. Perlunya mental itu. Makanya saya bilang semua apa itu yang pertama itu mental Iya, orang bener. harus diajari. Bener. Gitu. Benar. Nah, jadi tepuk tangan dong, luar biasa betul. Nah, itu yang jadi Miss itu selalu terbuka untuk siswa-siswa. Iya. Jadi kalau ada masalah apa mau curhat, mau apa, nggak apa-apa kali Miss ya. Iya. Nah, Miss harapan untuk OTKP ke depannya apa ini, Miss? Harapan saya sih makin maju. Amin. Terus siswanya juga maksud Makin saya disiplin itu ya, Miss? disiplin. Iya. Terus itu terutama disiplin untuk diri dia Iya, dulu betul. di dalam rumahnya. Terus Mm-mm. gak ada masalah juga dengan keluarganya, saling terbuka dengan keluarga. Insya Allah semua sekolah itu ya, baik semua jurusan Iya, ini saya ngomongin sekalian karena kita ada Iya, jurusan benar-benar. MM juga. Jadi maksud saya kalau kalian sebagai siswa tidak terbuka kepada keluarga kalian atau tidak punya pengertian juga saling pengertian dengan keluarga, mau sekolah di jurusan manapun, mau sekolah di bagian manapun, nggak akan berhasil Iya, kalau betul. kayak gitu sistemnya. Jadi Betul. buka dulu pikiran kamu, buka otak kamu, hati kamu buka untuk menerima suatu materi, itu akan mudah semuanya. Iya. Semua jurusan apapun, sesulit apapun akan mudah. Akan mudah. Nah, kedepannya insya Allah siswa ya gitu tadi dengan hati terbuka, otak pikiran terbuka, dia masuk pelajaran misalnya ataupun jurusan MM ataupun OTKP, insya Allah sukses aja. Amin. Gitu, dari siswanya. Nah, gitu. Jadi mau jurusan apa aja, mau sekolah di mana aja, Iya. sama aja, Miss ya. Iya, Gitu. sama aja. Intinya siswa tersebut ada keinginan, Bener. ada jiwanya di situ, Mm-mm. ada maksudnya hatinya terbuka, Mm-mm. menerima pembelajaran dari orang atau dia menerima juga masukan dari orang, insya Allah berhasil Iya, hidupnya benar. berhasil dalam pendidikannya. Iya, betul. seperti itu. Nah, Miss, ini kan lagi PPDB, Miss, penerimaan peserta didik baru. Miss, Iya. sebagai kepala jurusan, apa strategi yang Miss akan jalankan nih, Miss, untuk bagaimana caranya untuk menyaring siswa-siswa SMP MTS agar datang ke SMK PGRI 1 Kedondong dan masuk jurusan OTKP, Miss? Apa ya, saya secara ininya sih untuk menjaring siswa itu ya Pak, kita kan ngasih kayak iklan, kayak bener. ini ya, tapi kalau lebih ke ininya untuk ini sekalian kayak pesan ya mungkin Iya, ya. betul. Jadi kepada siswa Mm-mm. calon Mm-mm. siswa siswi baru Iya. SMK PGRI 1 Kedondong Mm-mm. yang akan mendaftar di PDDB ini, PPDB ini. Ya. benar. saya harapkan kalau ingin mengetahui Mm-mm. lebih tahu Lebih tahu tentang SMK, Iya, betul. selamat datang ke tempat kami. Jadi datanglah ke tempat kami, bertanyalah ke tempat kami, sehingga apa yang kalian lihat itu nggak hanya berdasarkan brosur Iya, gitu loh. betul. Lihat langsung, ketemu langsung. Nah, pengen tahu oke mana? Tanya sama gurunya, tanya sama siswa-siswanya gitu loh. Benar. Jadi lebih tepatnya itu kalau saya nganjurin ini ya untuk yang calon siswa itu lebih baik kalian datang Main kesini, ya, Miss, ya. main ke sini, lihat Lihat dulu, kondisinya. tanya dulu lulusan sebelumnya, guru-gurunya seperti Seperti apa, apa, iya. siswanya seperti apa. Tapi untuk pesan secara khusus tadi itu, Iya. dimanapun kamu akan menempatkan diri kamu itu tergantung sama diri kamu sendiri. Iya, betul. Punya hati, punya jiwa, punya pikiran, pengen ngambil jurusan itu pasti sukses Iya, kamunya amin, gitu. bener-bener. Jadi lebih ke ininya, kalau saya strategi saya itu tadi, silahkan siswa baru silahkan datang dulu ke sini, lihat dulu dengan mata kamu, buka hati kamu, lihat dulu, insya Allah kamu bisa masuk ke sini. Iya, gitu. Jadi itu untuk para calon-calon siswa dan siswi SMK PGRI 1 Kedondong. Nah,
Nih Miss, harapan untuk SMK PGRI 1 Kedondong apa sih Miss? Harapan saya untuk SMK PGRI 1 Kedondong itu ya, untuk siswa-siswinya itu semoga ya, maksud saya dengan cobalah kita dengan kesadaran kita diri kita sendiri satu untuk membuat ketertiban kita itu tetap benar-benar. Tertib itu kan dari jiwa-jiwa kalian loh. Nah, ini yang untuk kelas 10 yang udah ada di sini ya. Benar. 10, 11, 12 gitu loh. Jadi apa tugas kamu hari itu, porsinya apa? Kamu harus benar-benar keikhlasan kamu loh, Nak, sebagai siswa itu harus terus kamu kembangkan gitu loh. Jadi kalau kamu punya kemampuan apa, kamu kembangkan. Terus itu kalau kamu misalnya ketidaktahuan kamu, itu mohon bertanyalah gitu loh, sehingga kamu tidak merasa terkucil atau tidak merasa kamu terbebani. Jadi sehingga kita semua tercipta ketertiban kita, tambah kecerdasan siswa-siswa kita, itu yang saya harapin gitu loh. Disiplinnya, terus itu tidak ada masalah ya, terutama masalah-masalah sepele ya, masalah remaja kayak gitu. Jangan sampai terjadilah yang hal-hal yang menghambat masa depan kamu. Itu aja harapan saya. Oke. Tapi awalnya itu Miss sekarang posisinya sangat nyaman sekali nggak di SMK PGRI 1 Kedondong ini dengan lingkungan guru-gurunya yang luar biasa gitu? Apa ya? Nyaman. Ya, enak nih ngomongnya. Kalau saya secara pribadi untuk semuanya itu, saya rasa dimanapun lingkungan seperti saya bilang tadi, betul. Kalau jiwa kita nerima dan kita tahu bahwa posisinya, toh kita ini di organisasi loh, bukan kita sendiri. Organisasi berarti kita berkomunikasi dengan orang. Bener. Kita harus siap menerima kekurangan orang. Gitu juga orang lain juga mungkin siap menerima kekurangan kita. Dan kita pun mungkin ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita harus bisa nerima seperti itu. Insya Allah dimanapun itu kita berada, ya nyaman. Nggak nyaman itu kita yang buat. Kita yang buat, benar. Kita yang buat, bukan itu. Alhamdulillah sih kalau untuk masalah pekerjaan itu nothing problem. Oke. Nyaman-nyaman aja Miss ya. Karena saya udah pernah ngerasain gimana lingkungan yang kalau kita ini kan beda suku saja sih mungkin ya. Kalau di situ, kalau saya di sana udah beda negara gitu loh. Lingkungan kerja saya dulu beda negara. Jadi karakter seseorang itu jauh beda lingkungannya seperti apa. Tapi ya itu tadi, diri kita bisa bawa diri kita, dalam artian kalau bukan porsinya kita, nggak usah kita terlalu ikut campur untuk masalah itu. Dan ketika orang itu porsinya membutuhkan saran kita, kalau kita bisa menyarankan yang terbaik. Nah, insya Allah fine, happy, fine, nyaman, comfortable, ya kan? Like that. Like that. Tuh tahan dulu. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya di kita. Oke, Miss, pesan atau ada kata-kata motivasi untuk atau nasihat lah buat siswa-siswa kita yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong, yang misalnya yang bandel, yang masih males, terus yang rajin bisa lebih rajin lagi, Miss. Ada nggak? Ini terakhir. Yang terakhir. Oke. Pesan saya untuk siswa SMK PGRI 1 Kedondong, saya harapkan yang masih malas, misalnya gini, tolong Nak, coba ketika kamu bangun pagi itu cobalah kamu berdoa dengan baca Bismillah, terus itu Al-Fatihah gitu ya, sehingga nyawa yang tadinya belum terkumpul, kalau bangun tidur kan gitu ya, nyawa yang belum terkumpul itu ketika kamu membacakan satu ayat gitu aja ya, itu udah hari ini saya punya niat untuk belajar. Benar. Nah gitu, dicoba dulu, atau berkacalah kamu di cermin kamu, bukan berkaca itu bisa bagaimana ya, maksudnya berkaca kamu di depan cermin, kamu bertanyalah sama diri kamu sendiri, kamu tuh pengennya seperti apa? Nah kalau kamu pengennya, saya pengen hari ini saya mau sekolah, insya Allah bangkit. Nah jangan sampai tertinggal gitu loh satu hari, karena 1 menit seperti kata pepatah bahasa Inggris, time is money, ya kan? Waktu adalah uang. Gitu juga, your time in your school is
for your masa depan ya, untuk masa depan kamu kayak gitu. Jadi waktu kamu untuk belajar, gunakanlah untuk belajar. Gitu loh. Karena kita itu manusia itu nak ya, ada waktunya bermain, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk sekolah. Manage, atur waktu kamu, insya Allah kamu berhasil. Itu aja untuk anak yang masih badung nih ya, badung dalam artian mungkin masih ngelawan perintah guru, mungkin ngelawan di rumahnya, gitu. Jadi kalau kamu punya masalah apapun itu, jangan dibawa ke sekolah. Iya, ya? Betul. Jangan dibawa ke sekolah. Dalam artian gini, kamu ada masalah sama siapa orang di luar sana, selesain dulu, ya kan? Selesain dulu masalah kamu. Terus setelah itu, atau bagilah masalah kamu, kalau berat nih ya, bagi dengan kawan kamu yang kamu percaya atau orang yang kamu percaya, insya Allah enteng. Begitu masuk sekolah enteng. Ya kan, gitu, nggak berat lagi, nggak ngantuk lagi, nggak badung lagi, nggak ngelawan sama guru gitu. Nah itu untuk guru. Ada pesan untuk guru. Kalau untuk guru tetap semangat. Amin. Jangan putus asa. Karena apa? Siswa kita ngelihat kita itu mengolah istilahnya, mengolah siswa itu dengan berbagai macam model itu, berbagai macam tentunya warna-warni sifat, warna-warni itu nano. Disitulah dimohonkan kepada guru untuk kesabarannya, untuk kesabaran, dan insya Allah, karena yang saya percaya nih ya, untuk diri saya juga, kalau saya percaya ilmu yang kita dapatkan walaupun dia kecil, walaupun seperti apa, itu kita bisa mendapatkan dari pengalaman. Oke? Jadi pengalaman kita menghadapi siswa yang begini, itulah ilmu juga. Untuk diri kita akan diteruskan kepada siswa kita. Itu aja. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nah, mungkin terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol panjang sama Miss Dharma yang luar biasa, tentang ngobrol tentang OTKP, terus ngobrol tentang bagaimana caranya menjadi pelajar yang baik gitu, dengan sudah disampaikan semua tadi oleh Miss Dharma. Jadi buat adik-adik semua yang ada di rumah, tunggu apa lagi gitu loh, ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong. Ini kepala jurusannya luar biasa sekali, tadi sudah detail beliau menjelaskan apa sih itu pengertian dari OTKP itu, apa sih tugas-tugasnya, dan nanti kerjanya mau jadi apa sih, tadi sudah beliau jelaskan. Nah, jadi buat adik-adik tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di SMK PGRI 1 Kedondong dan jadilah bagian keluarga besar dari SMK PGRI 1 Kedondong dan masuk jurusan OTKP. Tepuk tangan dong sekali lagi. Mungkin itu saja Miss, terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan hari ini. Semoga Miss selalu sehat dan selalu diberikan kesabaran dalam mendidik siswa kita yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong yang katanya tadi nano yang banyak warna-warninya. Ya, betul. Namanya siswa kita kan dari macam-macam suku lah ya. Jadi suku dan sifat ya Miss ya. Mungkin itu, terus Miss juga selalu sehat, terus selalu sabar, terus selalu semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Jadi intinya luar biasa untuk Miss Dharma. Tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Dharma, luar biasa. Jadi obrolannya kayaknya asik gitu loh Miss, ngobrol sama Miss ini asik betul. Jadi punya pencerahan hari ini. Oke, terima kasih. Saya Nanda Saputra pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Semeta Kreatif, dan juga buat adik-adik jangan lupa untuk segera daftarkan dirinya di SMK PGRI 1 Kedondong. Sesuai tema kita pada hari ini adalah PPDB tahun 2022-2023. Saya Nanda Saputra pamit undur diri, dan Miss Dwi Dharmawati ya Miss ya. AMD pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, thank you Miss. Thank you. Miss nggak ada jam? Enggak. Hari ini aku nggak ada jam, cuman tadi itu kan ditelepon mama.